Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita dan kita berada di segmen terakhir mengenai BP Migas, mengenai kehadiran migas di negara kita. Dan saya akan langsung ke Pak Iwan terkait dengan wacana isi dari revisi undang-undang tadi, Pak. Apakah Anda sudah setuju ataukah ada penambahan atau memang masih ada yang kurang nih, Pak? Iya, karena kami ini kan sebenarnya bukan orang hukum ya, walaupun tidak buta hukum ya. Tetapi kita serahkan sama orang-orang yang hukum. Tapi Pak Milton bilang udah aspirasi masyarakat dan lain-lain itu sudah dimasukkan. Kemudian pemerintah juga sudah membuat ini dan kami yakin itu jauh lebih baik ya, sehingga kami bisa bekerja dengan baik mengelola negara ini. Cuma satu hal saya titip, para pengamat migas yang tidak tahu migas maupun para politisi-politisi yang notabene ya, yang notabene mempunyai agenda terselubung ya, itu tolong dilibatkan juga sehingga nantinya kalau badan ini terbentuk misalnya tahun depan, apapun namanya entitasnya, 10 tahun lagi jangan dibubarin lagi, begitu loh. Jadi kapan kita kerjanya, kapan kita mengabdi kepada negaranya, nah gitu. Jadi tolong pengamat-pengamat yang ini dilibatkanlah mereka, bila perlu dikasih pengertian atau diajari mereka bagaimana industri migas ini. Gitu. Jadi jangan sampai pemahamannya lebih jauh ya, betul, Pak ya. Dijadikan jadi bangsa ini berulang-ulang terus, nggak maju-maju. Udah maju mundur lagi, maju mundur lagi. Jadi itu aja harapan kami, mungkin dari DPR maupun pemerintah ya, itu juga mereka dilibatkan juga ya, dan dicatat namanya. Ya, dicatat namanya, tanda tangan juga bahwa mereka menyetujui yang begini. Sehingga nanti 10 tahun lagi itu nggak berkuar-kuar lagi, judicial review lagi, bubar lagi. Kapan kerjanya? Bangsa nggak maju-maju, gitu aja. Itulah kalau kata Pak Rudi tadi, cost dari demokrasi tadi, dan semuanya harus dibayar dengan seperti ini, Pak. Apa-apa bisa diajukan, apa-apa bisa diajukan, seperti itu. Betul, padahal kita semua yang tergantung di industri migas, jutaan orang. Multiplier efek ekonominya, meningkatkan taraf hidup rakyatnya, untuk kemakmuran rakyat itu banyak sekali. Dari mulai tukang office boy segala macam sampai yang industri penunjang ya, sampai catering ibu-ibu pun yang ada hubungannya dengan proyek-proyek migas itu sangat rawan. Nah, ini kan bukan hal yang sepele ini, karena memang betul-betul ini denyut nadi perekonomian tuh, kontribusi industri migas tuh sangat besar. Begitu harapannya. Mungkin dengan Pak Heri, Pak, singkat saja harapan tentang pengelolaan migas nanti ke depannya seperti apa, Pak? Kedepannya mungkin saya bisa ulangi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang paling penting adalah untuk kita semuanya, baik investor maupun pemerintah, adalah percepatan. Karena kita sudah ketinggalan. Kita sudah menjadi negara yang mengimpor minyak. Gas belum, kita masih ekspor juga. Tapi minyak kita sudah impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kita memerlukan adanya percepatan di segala bidang usaha migas ini. Bukan hanya mengusahakan, gitu, tapi harus ada percepatan. Kedua, ini adalah zaman global. Jadi jangan khawatir lagi, tidak ada lagi isu yang namanya lokal asing. Itu mohon segera isu-isu seperti itu ditutup, karena contohnya Pertamina pun punya usaha di luar negeri banyak juga. Gitu. Baik, nah, seperti itu harapan dari ke depan dari praktisi migas nih, seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin ini singkat nih Pak, setelah dibubarkannya BP Migas, apakah usulan pemerintah untuk mengganti BP Migas sebagai suatu badan pengawasan ini, apa jadinya Pak nanti ke depan? Kalau bentuknya sebetulnya apa yang kita sudah miliki kan sudah bagus. Cuma tadi akan direvisi, lapornya ke presiden, sekarang menjadi lapor ke menteri. Dulu pengawasnya belum ada yang disebut komisaris kalau di BUMN, atau majelis wali amanat kalau itu BUMN, itu belum terbentuk, nanti akan dibentuk. Jadi kalau tugas tupoksinya saya kira tidak terlalu banyak berubah. Kalau nanti namanya ya bisa apa saja lah. Di luar negeri namanya itu manajemen kelola, kira-kira di bahasa Indonesia kan. Jadi manajemen pengelolaan migas. Bisa saja nanti namanya apa, nanti bentuknya apakah BUMN atau BUMN atau lembaga apapun. Yang paling penting adalah satu, dia adalah sebuah entitas yang memang mempunyai otoritas tersendiri yang di luar dari sistem konstruksi kepegawaian negerian. Karena ini adalah yang diurus adalah sebuah institusi atau yang cukup besar seperti industri-industri migas. Dan yang saya cermati tadi dari para industriawan bahwa kita jangan berkutat pada menggali atau memproduksi saja. Kita sadar bahwa produksi itu ada kalau ada cadangan. Dan cadangan itu ada kalau ada eksplorasi.
Oleh karena itu yang paling penting di Indonesia saat ini namanya eksplorasi. Namanya RRR, Reserve Replacement Ratio. Berapa banyak cadangan yang kita peroleh dari minyak yang kita keluarkan. Saat ini memang di bawah 100%. Ada yang 40% tahun tertentu, ada 60% tahun. Ini harus direvisi menjadi jauh di atas 100%. Tapi untuk melakukannya kembali lagi, eksplorasinya harus masif. Nanti di dalam revisi undang-undang akan ada petroleum fund sehingga eksplorasi benar akan menjadi masif. Saya cuma satu titip aja kepada masyarakat Indonesia untuk coba memahami bahwa hari ini kita menikmati minyak, menikmati gas itu karena 10, 20, 30 tahun lalu kakek kita, orang tua kita yang melakukan eksplorasi. Jadi apabila kita ingin anak cucu kita 10, 20 tahun yang akan datang dapat, maka hari ini kita harus eksplorasi. Persis sama dengan seorang kakek yang menanam pohon durian, ketika ditanya pohon durian itu baru akan berbuah 10-12 tahun yang akan datang. Umur kakek umurnya 90 tahun. Ketika ditanya kapan kakek bisa menikmati itu pohon durian atau buah durian, dia katakan, saya hari ini memakan durian tanpa tahu siapa yang menanamnya. Betul. Maka saya tanam pohon durian tanpa harus tahu cucu mana yang akan menikmatinya. Itulah seorang kakek yang bijaksana. Di industri migas pun kita harus melakukan eksplorasi agar cucu kita tersedia sejumlah cadangan bagi mereka. Itu tanggung jawab kita, bukan orang lain. Kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Kalau bukan hari ini kita lakukan, kapan lagi? Ya, berarti yang mengawasi dan mengendalikan untuk sementara ini adalah semua bagian dan termasuk yang dipegang oleh SDM seperti itu, semuanya. Pak ya? Baik, Pak Rudi terima kasih, Pak Iwan terima kasih, Pak Hamilton saya tunggu Pak revisinya seperti apa nanti kita lihat setelah dikeluarkan apa yang bisa kita lihat dan bagaimana pro dan kontranya juga. Dan terima kasih Pak Heri atas kedatangannya juga. Waktu kita sudah habis nih Pak, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Dan pemirsa, ada apa berita masih akan kembali sampai pukul 11 malam. Tetaplah bersama kami, saya Anta Safrina undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan